Haleluya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan memelihara hidup kita, amin. Seperti Nabi Elia, Tuhan pelihara, amin. Tuhan sediakan roti dan daging dari burung gagak. Dan Tuhan pelihara melalui seorang janda Sarfat. Haleluya, artinya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, amin. Mari saudara, kita mau datang dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Buat di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau datang dengan sikap hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau taruh hormat kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Roh-Mu yang hidup, pulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita mau katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Kita mau katakan lebih sungguh kepada Tuhan di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Kita mau katakan lebih sungguh pada Tuhan di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan
suara penuh Tuhan. Amin. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia lalala ya siaga ya lalala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Dia lalala ya siaga ya lalala. Engkau yang memberi kekuatan pada setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari penuhi setiap kami tuntun kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Puya la 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 baya sakaya la 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 baya sakaya. Ora la 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 baya sakaya la 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 baya sakaya la 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 baya sakaya la la la. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu nyata dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah kekuatan dalam hidupan kami. Sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh baik Tuhan kita. Sungguh kasih Tuhan dalam hidupan kita tiada berkesudahan. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Dan jemaat Tuhan ini untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
firman Tuhan. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin, haleluya. Hari berganti hari, pernah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang perkasa, amin. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang khawatir, amin. Haleluya. Kita mengatakan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang perkasa, haleluya. Bukan denganku, berkataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, satu ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Bukan denganku, berkaryaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Mari katakan sama-sama, lewati badai. Lewati badai, aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, haleluya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Kita mengatakan kepada Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa.
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bertahta Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Engkau yang hadir dalam hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan hormat padamu Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melekat hanya kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Bahwa kami Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. Kita mau datang beribadah dengan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih sungguh datang dengan hatimu kepada Tuhan. Bawa penyembahan, bawa nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan di dalam anugerah-Mu, ubah hatiku menjadi baru. Dan ku yakin Tuhan, dan ku yakin Tuhan, segala kelemahanku telah terhapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan, bawaku tinggal dalam kasih-Mu yang selalu ku bersamamu. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkanku bagai Raja Wali, terbang bersamamu, ku dipimpin Roh-Mu dalam kuasa kasih-Mu. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku datang Tuhan di dalam anugerah-Mu, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Dan ku yakin Tuhan, segala kelemahanku telah terhapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan lebih sungguh, bahwa kami bawaku tinggal dalam kasih-Mu yang selalu ku bersamamu. Mari katakan Tuhan, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkanku bagai Raja Wali, terbang bersamamu, ku dipimpin
Kami buka hati kami Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bekerja Tuhan, berbicara pada kami Tuhan. Mari Tuhan bawa kami lebih lagi dalam masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari pimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari katakan jemaat Tuhan bahwa kami Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Bawaku tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Biar selalu ku bersama-Mu. Kau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkanku bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu dipimpin Roh-Mu. Kita mengatakan sekali lagi kepada Tuhan, bawaku, haleluya. Bersamamu, ku dipimpin Roh-Mu dalam kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terbang bersama Tuhan dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan tubuh kepada kami, tubuh yang kuat. Engkau telah memberikan jiwa kepada kami, jiwa yang cerdas. Tetapi juga Engkau memberikan kepada kami roh yang akan membawa kekuatan pada tubuh kami dan juga kecerdasan pada jiwa kami. Semua itu berasal dari roh kami yang sudah dilahirkan kembali. Roh Tuhan yang tinggal di dalam roh kami, membuat roh kami memberikan kecerdasan kepada jiwa kami dan memberikan kekuatan kepada tubuh kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami
baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan. Tuhan, Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, tubuh-Mu, baik kami yang ada di sini maupun pelayanan kami secara online di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya memperhatikan akan tubuh kita. Semenjak kecil, orang tua kita melatih tubuh kita. Bagaimana seorang anak yang harus dia belajar untuk makan, belajar dia untuk mandi, belajar untuk turun dari tempat tidur. Karena sebagai orang tua kita suka was-was kalau anak kita jatuh. Tetapi karena anak yang masih kecil itu kita latih tubuhnya, maka apa yang terjadi? Dia akhirnya bisa makan sendiri. Dia bisa turun dari tempat tidur sendiri. Dia mulai mengatakan kalau dia ingin minum susu, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kita perhatikan, seringkali hanya tubuh yang menjadi perhatian manusia. Wanita bersolek untuk apa, saudara-saudara? Tubuhnya yang didandani. Pria-pria dia fitness untuk apa? Supaya tubuhnya kelihatan segar. Hanya tubuh yang seringkali kita perhatikan. Saudara-saudara, setelah anak itu beranjak menjadi tidak bayi lagi, tetapi menjadi anak-anak, dia mulai kita sekolahkan. Untuk apa anak-anak kita sekolahkan? Anak-anak kita sekolahkan supaya mereka bisa cerdas. Seringkali kita hanya memperhatikan tubuh kita. Seringkali kita hanya memperhatikan jiwa kita, supaya kita menjadi cerdas, banyak pengetahuannya. Tetapi satu yang suka kita lupakan, yang tidak kelihatan, yaitu roh kita. Roh kita tidak pernah kita perhatikan sama sekali. Saudara-saudara, mari hari ini kita akan melihat bagaimana pentingnya kita melatih roh kita. Roh kita yang seringkali disepelekan, tetapi roh kita itulah yang terpenting. Karena semenjak awalnya Allah menciptakan kita, saudara-saudara, adalah Allah yang roh menciptakan, menghembuskan nafasnya yang roh itu juga. Saudara-saudara, sebenarnya kita adalah makhluk roh. Allah yang roh. Marikah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu roh kita. Kita adalah makhluk roh. Kemudian saudara-saudara, Allah melengkapi dengan tubuh tanah, dihembuskan nafasnya Allah, maka terbentuklah jiwa. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan sekalipun, kita hanya memperhatikan tubuh jasmani kita, dan kita hanya memperhatikan jiwa kita, dan seringkali kita mengabaikan roh kita. Mari saudara-saudara, betapa pentingnya roh kita. Kita akan lihat Amsal pasal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Saudara-saudara, yang terpenting dalam hidup kita bukanlah tubuh,
Yang terpenting dalam hidup kita bukanlah jiwa, tetapi yang terpenting, yang segambar dan serupa dengan Allah adalah roh kita. Roh kita itulah yang menjadi pelitanya Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Roh kitalah yang dipakai oleh roh Tuhan untuk menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Jadi saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia, kita hanya suka berdandan. Tetapi kita lupa bagaimana kita harus mempunyai sifat dan hidupnya Allah. Bagaimana kita harus mempunyai hidup kekal dalam hidup kita. Bagaimana kita mendapat kasih dan sayang dari atasan kita. Seperti Daniel. Sudahkah engkau bekerja dan mendapat kasih sayang dari atasan saudara? Saudara-saudara, seperti Daniel, Sadrah dan Mesah dan Abednego, dia mempunyai kecerdasan 10 kali. Karena dia memperhatikan rohnya. Dia diminta oleh Raja Nebukadnezar, kamu mau pilih makanan yang enak-enak, makanan raja. Tapi dia bilang, enggak, aku makan makanan biasa saja. Dia tidak mengandalkan tubuhnya. Dia tidak mengandalkan jiwanya. Tetapi dia mengandalkan rohnya. Roh yang terus-menerus memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego, dia mempunyai kecerdasan 10 kali lipat. Saudara-saudara, dan seharusnya anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepada roh Tuhan yang tinggal di dalam roh manusia kita, maka kita tidak sekedar memiliki kecerdasan, tidak memiliki sifat dan hidupnya Allah. Kita tidak sekedar memiliki hidup yang kekal, tetapi kita akan mendapat kasih sayang dari atasan kita. Kita akan memiliki kecerdasan 10 kali lipat, dan kita bisa mengembangkan diri. Dan kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bagaimana supaya roh kita itu bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat untuk kita. Saudara-saudara, firman Allah mengatakan kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Seharusnya kita harus melatih roh kita. Bagaimana cara melatih roh kita? Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa itu yang dimaksud merenungkan? Merenungkan itu sama dengan saudara dikatakan di sini mikir, nginget-nginget sambil ngucap komat kami. Misalnya, saya benci sama saudara. Saya renungkan. Apa yang saya renungkan? Kapan saya bisa bunuh dia? Kemudian, ucapan saya apa? Pikiran saya, kapan aku bisa bunuh dia? Ucapan saya, kapan aku bisa bunuh dia? Kapan saya bisa bunuh dia? Kapan saya bisa bunuh dia? Betul atau tidak betul? Kalau saudara cinta kepada seseorang, saudara renungkan dia. Kemudian sambil saudara bilang, aku senang banget sama dia. Aku senang banget sama dia. Aku senang banget dia. Betul atau salah? Betul. Ya. Jadi merenungkan itu artinya saudara berpikir, mengingat-ingat, kemudian saudara mulai komat kamit. Ada nggak orang yang merenungkan sambil nggak ngomong? Pelan-pelan. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi saudara-saudara, kunci pertama supaya roh saudara bisa, roh yang peka, roh yang tajam, bisa memberikan petunjuk-petunjuk di dalam hidup kita.
tanpa kesalahan. Supaya saudara dan saya punya sifatnya Allah, punya hidupnya Allah, punya hidup kekal. Saudara dan saya mendapat kasih sayang dari atasan saudara. Kita semua boleh memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Dan kita bisa mengembangkan diri kita. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, anak Tuhan tidak boleh kemarin, sekarang, dan besok sama saja. Ada yang bilang, aduh, dengan corona ini, saya takut kalau saya diberhentikan. Nggak bisa, saudara. Anak Tuhan mesti merenungkan apa firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Ya. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan itu sukanya merenungkan. Apa yang direnungkan? Yang direnungkan adalah firman Tuhan. Bagaimana hidup saudara sekarang? Apa yang saudara renungkan? Yang selalu kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Mari kita baca. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan maksudnya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi apa yang engkau renungkan pasti engkau perkatakan. Yang direnungkan adalah firman Tuhan. Dan itulah yang saudara perkatakan. Jangan merenungkan yang lain. Amin. Siapa yang di sini atau yang di rumah suka merenungkan yang lain selain firman Tuhan? Jangan renungkan, aduh nanti aku kena corona, aduh nanti aku dipecat. Ya, jangan saudara-saudara. Kita harus merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, itulah firman Tuhan, itulah yang dikatakan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu. Saudara-saudara, siang dan malam. Jangan kalau pagi aja, atau siang saja, atau malam saja. Tapi siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, orang yang merenungkan pasti melakukan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan terus naik. Pasti saudara lakukan apa saja supaya saudara terus naik. Kalau saudara renungkan bahwa saudara adalah sehat, saudara akan berbuat apa saja supaya saudara sehat. Jadi saudara merenungkan sambil mengucapkan itu dahsyat. Pasti hasilnya adalah melakukan. Bertindak hati-hati. Artinya melakukan dengan hati-hati. Dan apa hasilnya saudara? Di sini katakan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bagaimana supaya roh kita peka? Bagaimana cara melatih roh kita peka? Saudara, renungkan firman Tuhan sambil ucapkan. Nggak usah kencang-kencang, nggak apa-apa. Ya. Komat kami. Ya. Saudara-saudara. Kemudian saudara pasti melakukan. Apa yang kau renungkan itulah yang kau lakukan. Coba saudara cinta sama perempuan yang laki-laki. Saudara ngerenungin terus. Pastikan kepengen ngasih bunga. Ya kan? Pasti apalagi saudara, pasti kepengen apel. Ya kan? Jadi hasil apa yang kau renungkan dan engkau ucapkan, itu akan menghasilkan tindakan kita. Tindakan yang hati-hati sesuai dengan apa yang kau renungkan. Kalau engkau mengasihi lawan jenismu, kemudian saudara, engkau renungkan itu, maka yang kita lakukan adalah yang kita renungkan tadi. Dengan penuh hati-hati. Punya ilmu baru nih. Oke ya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Coba lihat. Kenapa kita nggak berhasil?
Kenapa kita nggak beruntung? Mestinya kalau orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan kemudian bertindak hati-hati, nggak ada orang yang nggak berhasil. Nggak ada. Dari mana saya tahu nggak ada? Firman Tuhan yang ngomong. Dari mana saudara tahu? Kalau saudara coba, itu pasti terjadi persis seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, ayo mulai sekarang renungkan firman Tuhan siang dan malam sambil umat kami. Aku dikasih Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Ya, aku diberkati, luar biasa. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Saudara, engkau ucapkan itu terus-menerus siang dan malam. Baik engkau di rumah, baik engkau di kantor, waktu kita kerja, waktu kita dalam kendaraan, terus ucapkan itu. Renungkan, ucapkan. Pasti engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang engkau ucapkan tadi. Dan apalagi yang terjadi saudara-saudara, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nggak ada yang turun pangkat. Apa saudara? Nggak ada yang turun pangkat. Nggak ada apa saudara? Nggak ada yang dipecat. Kalau sampai dipecat, berarti Tuhan akan naikkan engkau lebih dari yang semua. Ya kan? Amin. Amin saudara. Ya. Kalau sampai engkau dipecat, artinya engkau akan dinaikkan grade oleh Tuhan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Saya akan ajak saudara, kalau saudara ngelatih roh saudara, ya, kalau saudara mau, maksud saya, kalau saudara mau latih pikiran saudara, ya kan, merenungkan itu roh atau pikiran. Saya merenungkan kamu, itu saya roh atau pikiran? Pikiran, jiwa yang, ya, jiwa itu yang merenungkan, ya. Kemudian dampaknya mengucapkan, kemudian bertindak hati, terus lalu menjadi perjalanannya berhasil dan beruntung. Oke. Jadi apa yang kau pikirkan pasti yang kau lakukan. Dampaknya adalah perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, saya mau ajak saudara, apa yang kau renungkan itu bisa keluar. Keluar itu roh itu kan di dalam. Roh di dalam, jiwa di tengah, termasuk pikiran tadi di tengah di jiwa, dan yang bagian luar adalah tubuh. Yang kelihatan ini tubuh. Ya, apa yang saudara lakukan itu hasil dari pikiran itu jiwa di tengah. Tetapi roh saudara itu di bagian yang paling dalam hidup. Ya, tadi apa yang kau renungkan, itulah yang kau lakukan. Engkau bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sekarang, tadi kan dari tengah keluar. Sekarang saya mau memberitahukan kepada saudara, firman Tuhan katakan yang dari tengah, yaitu dari jiwa tadi, pikiran tadi, itu bisa ke dalam. Ke dalam kemana? Ke roh. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 20. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara-saudara, apa yang dikatakan? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara tahu maksudnya perhatikan? Perhatikan itu mencurahkan perhatian. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan atau saudara membaca firman Tuhan, itu saudara-saudara, pikiran saudara harus memperhatikan, mencurahkan perhatian kepada firman tadi. Oke. Kalau tadi siapa yang merenungkan, ya, merenungkan sambil mengucap, kemudian keluarnya kita akan bertindak hati-hati,
maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Itu keluar. Sekarang saya mau katakan dari jiwa itu ke dalam. Yang ke dalam, saudara-saudara, dikatakan kalau saudara merenungkan siang malam. Tapi kalau saudara merenungkan siang dan malam dengan mencurahkan perhatian, ini beda. Ya kan? Saya kasih contoh. Saudara kerja, saudara pikirin siang malam, saya adalah orang yang berhasil. Saya bisa berhasil di dalam Tuhan. Aku akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang aku kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, walaupun saudara dalam kondisi ekonomi yang setengah mati, tetapi saudara, kalau saudara sudah mengucap seperti itu siang malam, saudara renungkan dan saudara ucapkan, apa yang terjadi? Saudara tindakan saudara hati-hati. Gimana caranya nggak dipecat? Gimana kerjaannya jadi baik? Ya kan? Supaya kamu kondisinya makin lama makin naik. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Bagaimana kalau ke dalam? Kalau ke dalam, ke roh. Apa yang kau renungkan bisa masuk ke dalam rohmu, itu harus lebih lagi. Ya. Tidak sekedar saudara menjadi berhasil dan beruntung, tetapi saudara-saudara di sini katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Firman Tuhan itu harus kita perhatikan dengan kita curahkan. Mencurahkan perhatian. Merenungkan sama mencurahkan perhatian sama apa beda? Lebih fokus kan? Ya kan? Lebih fokus kan? Nah saudara, kalau saudara baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan, jangan sekedar direnungkan dan diucapkan. Ya. Tetapi saudara, itu memang bagus untuk dampak di dalam tubuh kita. Ya, kelakuan kita dan perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Tapi kalau saudara sudah memikirkan firman Tuhan, tadi saudara-saudara merenungkan, tapi mestinya dengan mencurahkan perhatian. Jadi mencurahkan perhatian apa? Namanya ngajak memperhatikan, mencurahkan perhatian. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah kau Tuhan. Jadi dengan segenap, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Segenap, saudara-saudara. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara, curahkan perhatian saudara kepada firman Allah yang saudara renungkan tadi. Kan sudah direnungkan. Perjalanan saudara berhasil dan beruntung. Tetapi saudara, ini kita tidak cuma mau itu saja, tetapi kita mau mencurahkan perhatian kita. Dan saudara-saudara, ayat yang ke-20, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, jadi perhatikan. Tetapi ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apa artinya menjauh? Firman Tuhan yang kau renungkan tadi, jangan menjauh. Apa maksudnya menjauh, saudara? Bisa bantu saya? Menjauh. Apa yang dimaksud menjauh? Menjauh itu namanya tetap memandang. Saudara mencurahkan perhatian, tapi tetap memandang firman Tuhan itu. Ya. Sudah mencurahkan perhatian, sudah saudara renungkan. Ini apa ya? All out, saudara. Ya. Sudah saudara itu renungkan, saudara curahkan perhatian saudara. Tetapi saudara juga tetap pandang, tetap memandang. Ya, jadi apa ya saudara? Saya akan kasih contoh. Saya waktu saya dulu dipecat, saudara-saudara. Ya.
farm saya belum jadi, pagar pun belum. Klien kami hampir-hampir sedikit sekali untuk broker asuransi. Saya itu selalu merenungkan firman Tuhan, tetapi saya terus perhatikan firman Tuhan dan saya curahkan perhatian. Dan kalau saya ke klien itu dia tidak bisa menerima, ya, tidak mau menerima penawaran kami atas pertanggungan asuransi. Saya itu tidak mau pikiran saya beralih kepada apa yang dikatakan oleh klien tadi. Tapi pikiran saya terus saya mencurahkan perhatian kepada firman Tuhan yang sudah saya renungkan. Kegagalan seseorang adalah setelah dia merenungkan dan mengucapkan, ketika dia menghadapi kenyataan, dia tidak bisa mencurahkan perhatian. Saudara, apapun kondisi kita harus mencurahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Ketika kita mencurahkan perhatian kita kepada firman Tuhan, pasti angin ribut. Kita gak gampang, saudara-saudara, mau mendapat klien bagi pemula. Tetapi saudara-saudara, saya tetap pandang firman Tuhan itu. Setelah saya curahkan perhatian pada firman, tetap pandang. Suatu kali Iren bilang, "Om, asuransi menolak, Om." Saya langsung, saudara-saudara, saya gak mau dengar omongannya Iren. Saya terus perhatikan itu yang namanya firman Tuhan. Saya perhatikan, saya tidak sekedar mencurahkan, tetapi tetap memandang. Jangan itu menjauh, firman Tuhan itu jangan menjauh dari hadapanmu. Artinya, walaupun kiri kanan kabar tidak baik, tetapi saya harus mencurahkan perhatian saya. Dan tidak sekedar mencurahkan perhatian, tapi ngapain, saudara? Tetap memandang. Ya, kita harus tetap memandang apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Kita harus tetap memandang. Kegagalan anak-anak Tuhan adalah tidak tetap memandang. Mungkin mencurahkan, ya kan. Tapi ada banyak juga yang merenungkan juga kagak. Mulai sekarang apa, saudara, renungkan firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati, berhasil dan beruntung. Terus kemudian itu yang dari pikiran keluar. Tapi dari pikiran ke roh kita, saudara-saudara, firman Tuhan yang engkau renungkan siang malam tadi, saudara, engkau harus lebih dalam lagi mencurahkan perhatian. Mencurahkan perhatian itu fokus. Setelah fokus, jangan sampai nggak fokus lagi. Apa maksudnya tadi? Tetaplah pandang. Ya. Jadi kalau orang manah begitu, meleset, tetap pandang. Lepaskan, pasti kena, ya kan? Oke, amin, saudara. Saudara-saudara kita diperlengkapi oleh Tuhan luar biasa, ya. Oke. Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, ya kan? Kalau saudara mencurahkan, saudara-saudara mencurahkan dan tetap pandang, untuk apa? Supaya masuk di dalam hati. Jangan cuma direnungkan. Itu mengubah perbuatanmu, memang berhasil dan beruntung. Tetapi saudara, kita nggak cukup berhasil dan beruntung. Tetapi kita mau, saudara-saudara, kita mencurahkan perhatian, fokus. Setelah fokus, jangan mau digeser. Oke, amin. Jangan mau digeser. Terus fokus kepada firman Tuhan. Ya. Walaupun saudara ke klien sana, klien sini ditolak, fokus. Fokus. Apa, saudara? Fokus.
Setelah saudara fokus, saudara-saudara tidak mau digoyang, ya saudara, apa yang terjadi itu akan tersimpan dalam roh kita. Ya. Jadi bagaimana supaya perkataan kita adalah perkataan yang bergairah? Ya, kalau saudara mulai fokus dan tidak mau goyang, ya, tetap pandang. Ya, kalau di sini dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari hadapanmu. Atas berita apapun, atas penolakan apapun. Tetapi kita harus tetap apa saudara? Jangan firman itu menjauh. Jangan kita yang menjauh dari firman. Biar bumi akan bergoncang, terus bersinar lagi, akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Ayo. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, harus tidak sekedar fokus. Sampai apa saudara? Jangan mau digeser. Ya, tetap. Ya, oke, amin saudara. Ayo, itu yang akan tersimpan dalam lubuk hati. Kalau sudah sampai lubuk hati, apa yang terjadi? Baca ayat yang kedua. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kalau sudah sampai lubuk hati, firman itu sudah sampai di lubuk hati, di mana di dalam lubuk hati itu ada roh kita dan ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Apa yang terjadi? Ada kehidupan dalam roh kamu. Menyala-nyala. Berapi-api. Ya kan? Jadi gimana kehidupan Kristen Anda bisa berapi-api? Ada kehidupan. Menyala-nyala. Yaitu firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Supaya bagian luarnya bertindak hati-hati. Terus bagian luarnya lagi perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bagian ke dalamnya yang kau renungkan tadi harus engkau curahkan perhatian, harus fokus. Terus kemudian jangan menjauh, tetap tidak goyah. Ya, mau apapun jangan bergeser dari apa yang kau lihat, yaitu firman Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka di dalam roh kita ada kehidupan. Jadi yang terpenting apa saudara? Ya, di dalam rohmu ada kehidupan. Kalau di dalam rohmu ada kehidupan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Apa yang dimaksud kehidupan? Nanti PR sebentar ya. Tadi kan dikatakan di sini, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Ayat 23 dulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara fokus, tidak goyah sama sekali, apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam rohmu, di dalam hatimu ada kehidupan. Oke, amin. Ada apa saudara? Kehidupan. Nah sekarang balik lagi ke ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, yaitu kehidupan di dalam rohmu. Ada api, ada semangat, ada gairah. Ayo sekarang saya tanya, kalau engkau kerja nggak ada gairah, apa sebabnya? Karena nggak suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah perjalananmu engkau tidak bertindak hati-hati dan perjalananmu tidak berhasil dan beruntung. Tapi kalau engkau merenungkan itu siang dan malam, saudara-saudara, maka engkau harus ditindaklanjuti. Yang kedua, utamakan. Ya, jadi yang pertama adalah melatih roh kita dengan cara merenungkan firman. Kemudian yang kedua, engkau akan bertindak hati-hati. Bertindak melakukan, setelah engkau renungkan melakukan.
Yang ketiga adalah tempatkan firman Tuhan pada tempat yang utama, yang paling utama dalam hidup kita. Jadi apapun kiri kananmu mau ngomong apapun, bahkan dirimu ngomong apapun, jangan percaya. Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Fokus dan tidak mau bergeser. Saudara, itu akan masuk di dalam rohmu. Plus, rohmu akan terbakar, punya kehidupan. Semangat, gairah. Ayo sekarang saya nanya, kenapa kalau kita kerja ya kok nggak menyala-nyala? Ya, karena firman Tuhan yang engkau renungkan, yang membawa bertindak hati-hati dan membawa berhasil dan beruntung bagian luarnya, tetapi tidak sampai masuk ke dalam. Jadi yang kamu renungkan tadi harus kamu perhatikan, fokus, tetapi tidak akan goyah apapun juga yang menggoyahkan. Apa yang terjadi kalau tidak goyah? Apa? Ya, akan tersimpan dalam hatimu, dan dalam hatimu ada kehidupan, ada api yang menyala-nyala. Nah, kalau sudah api menyala-nyala, saudara-saudara, dikatakan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Badan saudara pasti sembuh. Ya, ada seorang yang sakit umur 38 tahun. Dia datang, saudara-saudara, kepada satu hamba Tuhan. Dia kemudian hamba Tuhan ini katakan, aku gak bisa, aku khawatir, aku gak bisa. Terus hamba Tuhan ini bilang, sekarang renungkan firman Tuhan siang malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian fokus kepada firman Tuhan, jangan mau digeser dari firman Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara, setelah beberapa tahun kemudian hamba Tuhan itu ketemu sama dia sembuh. Ya. Jadi kesembuhan, ya, kesembuhan mujizat yang tanpa campur tangan dalam hidup saya untuk anak saya yang pertama adalah dulu itu setiap saya pulang kerja, saya harus keluarkan kotoran itu, saudara-saudara, dari dubur anak saya. Jadi dia sampai tiap hari, dia peluk kaki saya, kemudian peluk terus, Papa, doa Papa, doa Tuhan Yesus tolong. Saudara, itu yang diucapkan anak saya, dan tiap sore itu terjadi. Saya langsung pakai sarung tangan, kemudian saya pakai pelumas untuk saya keluarkan pelan-pelan. Kenapa? Kata dokter adalah anak ini salurannya, duburnya itu, saudara, itu menggelong begini. Jadi kalau mau mengeluarkan harus ditekan, set, baru bisa dikeluarkan. Anak saya waktu itu masih pendarahan otak dan belum sembuh. Dan dia asma stadium 3. Dokter saraf katakan kalau ini dioperasi, jalan satu-satunya ini dioperasi. Dokter saya lupa itu dokter di rumah sakit jantung itu, anak dan jantung itu ya. Saya dokternya dokter siapa saya lupa. Ini harus dioperasi. Tapi dokter saraf, dokter tumbuh kembang di Cekto, tumbuh kembang anak di Cekto mengatakan kalau dioperasi perbandingan darah dan obat di dalam anak ini tidak stabil dan dia bisa kejang lagi, lebih parah lagi.
Jadi saya nggak bisa apa-apa. Hanya saya pandang Tuhan. Ya, yang itu saya katakan, saya tiap hari sembahyang 5 jam. Saya hanya mengucapkan apa yang saya renungkan dari firman Tuhan. Dan waktu saya mengucap gitu, saudara-saudara, waktu satu ketika, ini betul-betul campur tangan Tuhan luar biasa. Saya berangkat dari rumah akan ke kantor. Waktu itu kantor saya masih di Metrodata. Saya kalau dari satu komplek perumahan dan jalan, itu ada jalan pintas, yaitu komplek perumahan yang lain, tetapi harus lewat got. Saluran air kecil gitu. Saya kaget saudara, waktu itu saya pakai motor, saya pakai helm. Saya kemudian waktu turun persis kan, nyut begitu saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Saya kaget. Tuhan itu bilang begini, hari ini, sekarang ini, aku sembuhkan anakmu. Saudara, hanya kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, itu memberikan gairah kehidupan dalam roh saya dan memberikan kesembuhan untuk anak saya. Saya tetap ke kantor karena saya percaya apa yang diomongkan Tuhan. Tuhan ngomong itu dari roh sampai gema di helm, sampai gema di badan rasanya. Wayak di mana-mana, suaranya berwibawa, gema betul-betul. Saya pulang dari kantor, istri saya langsung ngomong, "Pak, Yohanes udah bisa buang air sendiri." Semenjak itu sampai sekarang, saudara, itu betul-betul campur tangan Tuhan. Ya, dokter bilang apa? Ini nggak bisa kalau tidak dioperasi. Padahal anak itu masih pendarahan otak dan masih asma stadium 3. Ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan panjangkan, tetapi bagaimana cara melatih roh manusia? Yang pertama, renungkan, dan saudara yang kedua adalah lakukan, yaitu secara otomatis. Yang ketiga, saudara harus perhatikan secara fokus, mencurahkan perhatian, fokus, dan tidak mau digeser. Maka saudara akan punya apa saudara? Kehidupan menyala-nyala dalam roh saudara dan kesembuhan dalam tubuh. Jadi saudara, saya tidak panjangkan karena batin saya harus mengucapkan begitu. Mari kita tutup mata kita dan kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Oh haleluya. Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
Saudara-saudara, engkau telah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan jelas. Jangan engkau hanya melatih tubuhmu, jangan engkau hanya melatih jiwamu, tetapi yang terpenting semuanya itu adalah melatih roh kita. Bagaimana caranya melatih roh kita? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung, karena engkau bertindak hati-hati. Tetapi saudara, apa yang kau renungkan tadi? Curahkan perhatianmu kepada firman itu. Fokus kepada firman itu. Apapun yang menggoyah engkau, jangan engkau mau tergoyahkan. Maka rohmu akan menyala-nyala dan tubuhmu akan disembuhkan. Latih rohmu supaya rohmu bisa memberikan petunjuk yang jelas kepadamu. Ketika rohmu menyala-nyala, dia akan memberikan petunjuk, kepastian, kemantapan, sehingga saudara tahu, walaupun itu tidak mungkin bagi dokter, tetapi kalau aku terus memperhatikan, fokus kepada firman Tuhan dan tidak tergoyahkan, cepat atau lambat aku disembuhkan. Seperti kesaksian orang lain tadi yang umur 38 tahun. Dia tidak fokus kepada sakit penyakitnya, tumor, tetapi dia perhatikan kepada rohnya, kepada firman Tuhan yang ada di rohnya. Ada kesembuhan, ada semangat, ada gairah. Haleluya. Ayo saudara, mari kita latih roh kita supaya memberikan petunjuk yang jelas dalam hidup kita. Kita hidup tanpa terombang-ambing dengan apapun juga. Tuhan itu hidup di dalam roh kita. Carilah petunjuknya di dalam roh kita. Ya Allahku, katakan, engkau di rumah masing-masing, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku akan fokus kepada firman-Mu dan tidak akan tergeser apapun juga. Firman-Mu tidak akan menjauh dari aku. Angkat tanganmu saudara. Tangan yang sebelah pegang bagian tubuhmu yang sakit. Allah hidup, Allah berkuasa. Renungkan firman Allah siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Allah. Biarlah firman Allah itu fokus dan tidak tergeserkan, maka rohmu akan hidup, semangat, gairah, dan akan mendatangkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Ya Allahku, Allahku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita perbaiki cara kita hidup. Jangan hanya melatih tubuh dengan olahraga, jangan hanya melatih jiwa dengan sekolah, tetapi latihlah rohmu. Renungkan firman Allah siang dan malam. Fokus, tak tergoyahkan. Pandang dia, firman Allah terus menerus. Maka rohmu akan mengalami kehidupan, semangat, gairah. Tidak itu saja, engkau disembuhkan.
Mungkin bertahun-tahun engkau belum menerima kesembuhan. Mungkin engkau bertahun-tahun perjalananmu tidak berhasil dan tidak beruntung. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Ya Allahku, ambil keputusan saudara. Ambil keputusan dalam nama Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami merenungkan Engkau siang dan malam. Aku akan bertindak hati-hati. Perjalananku akan berhasil dan beruntung. Rohku akan menyala-nyala. Semangat, gairah, kesembuhan akan terjadi dalam hidupku. Setiap waktu. Ayo saudara bertindak sekarang. Sementara engkau dengar penyembahan ini, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Inilah pertobatan kami ya Tuhan. Lihat kami berbalik daripada hidup kami kepada hidupnya Tuhan. Aku disembuhkan, karena itulah yang firman Allah katakan. Aku mengasihi sesama, karena itulah yang Tuhan katakan. Ya Allahku, sekali lagi haleluya. Ya Allahku, dalam nama Yesus Engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus Engkau tidak dipecat. Tetapi kalau engkau sampai dipecat, Tuhan memberikan grade yang lebih tinggi daripada sekarang. Tidak ada yang membahayakan dalam hidup kita, karena ada roh Tuhan, ada firman Allah. Inilah gairah, inilah semangat kita di dalam Yesus. Biarlah engkau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka dalammu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jamah kami semua, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian, beri dan akan diberi padamu. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akan diberi padamu takaran. Siapa yang hidup Tuhan bangun berdiri. Dan akan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, beri dengan hatimu, beri untuk Tuhan, kau diberkati. Jangan pelik dan kikir, Raja dari janda yang memberi segenap uangnya. Beri dan akan diberi padamu, takaran ibaratkan, goncangkan dan tercurah. Beri dan akan diberi padamu. Bila beri
berhitung Tuhan. Bila berhitung Tuhan. Bila berhitung Tuhan. Haleluya, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau ajaib. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Lebih sungguh kita mau katakan, kami memuji, kami memuji waktu terbaik yang silakan kepada hambanya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih untuk perjalanan kami yang berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk kehidupan semangat di dalam roh kami. Dan terima kasih untuk kesembuhan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah memberi kepada Tuhan, kami tahu semua berasal daripada Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati kami dalam segala kegiatan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.